Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PDP Tualakan akan melakukan tes tadi di Masjid Cengho, Surabaya. Hai, aku Vina Putri Angelina. Aku Asika Kamelia. Aku Aisyah Mezara Fandi. Aku Lady Humaira. Selamat menonton. Dadah. Bukan istana, bukan pula kelenteng. Namun dari kejauhan, bangunan dengan warna merah, hijau, dan kuning berdiri mencuri pandang di tengah padatnya kota Surabaya. Bentuk yang menyerupai pagoda, tapi dalamnya terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Sebuah harmoni yang jarang ditemukan antara budaya Tionghoa dan Islam yang berpadu dalam satu tempat bernama Masjid Cengho, Surabaya. Nama Cengho diambil dari sosok Laksamana Singhe atau yang lebih dikenal dengan nama Cengho. Ia adalah pelaut muslim asal Tiongkok yang hidup pada abad ke-15 di masa dinasti Ming. Ia tidak datang membawa senjata, melainkan membawa perdamaian, ilmu, dan persahabatan. Nilai itu pula yang menjadi dasar berdirinya masjid ini. Masjid Cengho Surabaya diresmikan pada tahun 2002 oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia sebagai simbol persaudaraan antar umat dan pengingat akan perjalanan panjang Islam di Nusantara, bahwa agama yang datang bukan lewat perang, tetapi lewat ketulusan dan kebudayaan. Melangkah ke dalam kawasan masjid, mata langsung disambut dengan keindahan arsitektur yang tak biasa. Atapnya melengkung menyerupai kelenteng, namun di puncaknya berdiri bulan sabit dan bintang sebagai lambang Islam. Di dalam, ruang utama masjid terasa damai. Tiap jengkal dindingnya bercerita tentang toleransi dan harmoni. Naga, simbol kebijaksanaan, berdampingan dengan lafaz Allah dan Muhammad. Semuanya bersatu tanpa saling meniadakan. Namun, keindahan Masjid Cengho tak hanya pada bangunannya. Masjid ini hidup karena manusia di dalamnya. Setiap hari, masyarakat dari berbagai latar belakang datang. Ada yang beribadah, belajar membaca Al-Quran, berdiskusi, hingga mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan. Ibu Yati sendiri tahu Masjid Cengho ini dari mana, Ibu? Saya sudah lama karena saya tinggalnya di apartemen itu. Jadi setiap kali sering sholat ke sini. Terus yang kedua, kami ini berawal dari kelompok senam. Senam bioenergi Cikung itu setiap Senin, Jumat itu di sini. Setiap Senin dan Jumat. Kemudian mulai dari anggota 30 orang, 40 orang berkembang sekarang sudah sampai 200 sampai 250 orang. Banyak ya, Ibu? Ya, setiap Senin pagi sama Jumat pagi. Kemudian makanya berkembang ke pengajian karena ketua kami itu Pak Kiai itu beliau setiap kali habis olahraga itu di mana gerakan ke-17 itu ada pengambilan energi positif. Nah, itu beliau berdoa. Itu bikin orang-orang itu nangis semua gitu loh lah. Berdasarkan itu, teman-teman senam ini kepingin pengajian. Nah, pengajiannya Pak Kiai itu, Pak Kiai Jainuddin Husni itu pondok pesantrennya Tarbiyatul Qulub di Asemrowo. Lah, mayoritas anggota senam kami ini orang-orang yang lansia ya, 60 tahun ke atas. Kalau berangkat malam, pulang malam kan kasihan. Mereka mintanya diselenggarakan sore, dan ini adalah perdana awal pembukaan pengajian di sini. Baru pertama kali ya, di sini. Baru pertama. Ini dari kelompok senam. Awalnya dari kelompok senam ya, mungkin bawa temen bawa apa ya, dipersilakan gitu juga. Kalau menurut Ibu sendiri nih, apa yang membuat Ibu tertarik buat melakukan suatu kegiatan di Masjid Cengho ini? Satu ya, interiornya kan memang sangat menarik ya. Kemudian rasa ke-Chinesean itu ada. Kemudian aura positif dari masjid ini tuh membuat kita, makanya kemarin itu setiap senam itu kenapa banyak yang tersembuhkan. Itu karena juga aura positif dari masjid ini. Gimana kan ini tempatnya orang sholat. Tempat orang sholat kan aura positifnya kan menyalur di sini semua seperti kita di Ka'bah, ya kan? Nah, orang sholat di sini tuh makanya energi positifnya orang-orang itu pasti ada di dalam di aura ini. Nah, ketika kita senam, kami pengambilan energi positif untuk penyembuhan diri sendiri. Senam kami itu banyak yang tersembuhkan. Kalau menurut Ibu nih, apa kesan dari fasilitas dan suasana dari untuk beribadah di Masjid Cengho ini? Fasilitasnya sangat memadai. Ketika kami
sholat ya, subuh di sini. Itu setiap subuh minggu itu kami mendapatkan makan pagi bersama. Jadi sholat subuh berjamaah, kemudian kita makan bersama. Yang Jumatan pun bapak-bapaknya juga begitu. Setiap kali selesai Jumatan dapat kupon makan bersama. Itu kan menarik. Artinya gini, namanya beribadah itu kalau diselingi seperti itu kan menarik orang untuk datang beribadah di sini. Bagaimana masjid ini tuh mencerminkan toleransi di Indonesia? Kan kayak dari Cina dan Sangat bertoleransi sekali karena Islamnya loh ya, Islamnya dengan orang Chinese, dengan orang pribumi itu sangat menyatu. Saling tenggang rasa, tepos liro ya orang Jawa bilang, luar biasa. apa pesan atau nilai yang bisa Ibu dapatkan setelah melihat langsung perpaduan budaya yang ada di Cengho? Perpaduan budaya di sini luar biasa ya. Kayak kalau saya lihat budayanya ini kan budaya Chinese. Nah, itu sehingga kita ini banyak mengambil hikmah dari budayanya orang Chinese. Kemudian toleransinya orang Chinese, orang-orang Muslim Chinese ya luar biasa. Mereka sedekahnya untuk orang-orang Muslim yang minus luar biasa. Kalau puasaan tiap hari mereka mengeluarkan sedekah. Itu yang saya lihat. Saya melihat orang-orang Chinese yang Muslim yang memang rasa toleransi tentang beribadah, tentang maksudnya sedekahnya. Saya lihat di sini luar biasa. Masjid Cengho Surabaya bukan sekedar bangunan yang megah, melainkan cermin dari wajah negeri yang besar karena keberagamannya. Ia berdiri sebagai simbol harapan bahwa di tengah perbedaan selalu ada ruang untuk saling memahami. Tempat di mana budaya bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai jembatan menuju cinta dan kasih. Dan di setiap rumah azan yang berkumandang, terdengar pesan abadi dari Laksamana Cengho. Sebarkan kebaikan, bukan perpecahan, karena iman sejati selalu berlabuh di pelabuhan perdamaian. Masjid Cengho Surabaya, tempat di mana doa menjadi jembatan dan perbedaan menjadi keindahan. Oke, mama. Bentar, drama dulu. Oke, drama.